Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Hari pernikahanku dengan Mahendra. Langit cerah, bunga-bunga segar menghiasi aula resepsi, dan aku berdiri di depan altar dengan gaun putih yang membuatku terlihat seperti putri dari kisah dongeng. Tapi hidup bukan film, dan kebahagiaan itu tidak selalu bertahan lama. Saat itu, semua terasa sempurna. Mahendra tersenyum lebar sambil menggenggam tanganku. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar secepat milikku. Kami resmi menjadi suami istri. Tamu undangan bersorak, riang, foto-foto diambil, dan setelah semuanya selesai, kami meninggalkan resepsi sebagai pasangan suami istri. Keesokan harinya, kami langsung pindah ke rumah keluarga Mahendra. Rumah besar, 2 lantai, pagar besi hitam yang tinggi, dan taman yang dirawat rapi. Dari luar, rumah itu terlihat sangat mewah, tapi begitu aku masuk, rasanya dingin. Bukan karena AC atau suhu ruangan, tapi suasana di dalamnya. Bu Ratna menyambutku dengan senyuman hangat. "Selamat datang di rumahmu, Wati," katanya sambil memelukku. Suaranya lembut, tapi pelukannya, entah kenapa tidak terasa tulus. Mahendra melihat kami dengan senyum puas. "Ibu pasti senang akhirnya punya menantu," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa tersenyum. "Semoga saya bisa membuat ibu bahagia juga." "Pasti, Nak," jawab Bu Ratna dengan nada tenang. Matanya menatapku, tapi ekspresinya sulit. Ku baca. Setelah acara penyambutan, aku diperkenalkan ke seluruh anggota keluarga besar Mahendra. Ada beberapa kerabat yang ramah, ada juga yang cuma sekadar basa-basi. Tapi yang paling mencuri perhatianku adalah cara Bu Ratna memandangku. Seperti sedang menilai, bukan menyambut. Malam pertama di rumah itu, aku dan Mahendra tidur di kamar utama. Kamar itu luas, ranjang besar, gorden tebal, lampu kristal di langit-langit. Aku ingin merasa nyaman, tapi malah merasa seperti asing. Seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumah baruku. "Aku senang akhirnya kita resmi," kata Mahendra sambil membelai rambutku. Aku mengangguk. "Aku juga. Cuma agak canggung rasanya. Maksudku, ini pertama kalinya aku tinggal di rumah sebesar ini." Mahendra tertawa kecil. "Tenang aja, kamu pasti akan cepat beradaptasi. Lagi pula, ibu baik banget. Dia pasti akan bantu kamu." Aku diam. Aku tidak mau mengatakan apa yang aku rasakan. Aku takut salah menilai. Aku takut aku hanya berlebihan. Besok paginya, aku bangun lebih awal. Aku mencoba sarapan sendiri di dapur. Tapi begitu aku membuka kulkas, Bu Ratna sudah ada di belakangku. "Oh, kamu sudah bangun?" "Cepat juga," katanya sambil melewati aku dan membuka lemari. Aku tersenyum kaku. "Saya cuma pengen bikin teh sama roti aja, Bu." Dia mengangguk, tapi matanya tetap pada isi lemari. "Roti tawarnya di rak atas. Kamu bisa ambil." "Iya, Bu. Saya bisa," jawabku. Setelah itu, dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku termenung sebentar. Apa aku salah tingkah? Hari-hari pertama di rumah itu terasa seperti ujian. Setiap gerakku selalu diperhatikan oleh Bu Ratna. Saat aku membersihkan meja, dia bilang aku terlalu kasar. Saat aku mencuci piring, dia bilang sabunnya terlalu banyak. Bahkan saat aku menyiram bunga, dia mengambil penyiram dariku dan berkata, "Jangan sampai akarnya busuk karena kebanyakan air." Aku mulai merasa tidak cukup baik. Padahal, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Suatu sore aku mencoba bicara dengan Mahendra. "Sayang, aku merasa seperti tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi ibumu.
Mahendra menatapku dengan tatapan heran. Kenapa kamu mikir gitu? Ibu kan emang perfeksionis. Tapi dia sayang sama kamu kok. Tapi setiap kali aku melakukan sesuatu, dia selalu komentar. Aku jadi merasa seperti tidak pantas jadi bagian dari keluarga ini. Mahendra menghela napas. Wati, kamu itu istriku, keluargaku. Ibu cuma belum terbiasa punya menantu. Kasih waktu sedikit. Aku menelan ludah. Tapi kadang-kadang rasanya kayak dia benci sama aku. Mahendra tersenyum kecil. Kamu ini suka overthinking. Jangan mikir buruk dulu lah. Aku mengangguk. Aku mencoba percaya padanya. Tapi hatiku tetap tidak tenang. Beberapa hari setelah itu, aku mulai merasa sakit perut dan mual-mual. Aku pikir itu hanya efek stres karena lingkungan baru. Tapi Bu Ratna sepertinya tidak peduli. Kamu harus kuat, Wati. Jangan gampang sakit-sakitan, katanya sambil melanjutkan aktivitasnya. Aku menunduk. Maaf, Bu. Mahendra mencoba membantuku. Dia menyarankan aku untuk istirahat dan minum vitamin. Tapi meski begitu, aku tetap merasa tidak didukung. Aku butuh dukungan emosional, bukan hanya solusi fisik. Dari situ, aku mulai menyadari satu hal. Bu Ratna tidak akan pernah menerimaku. Tidak sepenuh hati. Dan mungkin ada alasan lain di balik sikapnya yang dingin itu. Aku hanya belum tahu apa itu. Hari-hariku di rumah itu mulai terasa seperti ujian harian. Bukan karena pekerjaan rumah atau tugas keluarga, tapi karena setiap gerak-gerikku selalu dinilai oleh Bu Ratna. Dia tidak pernah berkata kasar secara terang-terangan. Tapi komentarnya, oh Tuhan, komentarnya itu bisa bikin aku merasa seperti orang bodoh yang baru pertama kali hidup di dunia. Contohnya, suatu pagi, saat aku sedang menyapu lantai ruang tamu, aku pikir ini pekerjaan sederhana. Tapi begitu selesai, Bu Ratna datang dan langsung melihat ke sudut-sudut ruangan. Kamu belum sapu di bawah sofa, katanya dengan nada biasa. Aku langsung buru-buru mengambil sapu lagi. Maaf, Bu, saya kira sudah bersih. Dia cuma mengangguk pelan. Tidak apa-apa, kamu masih bisa belajar. Aku mencoba tersenyum, tapi dalam hati, rasanya remuk. Aku tidak marah karena disuruh ulang. Aku marah karena rasanya dia memang sengaja menemukan kesalahan, bukan sekadar memberi masukan. Mahendra sendiri selalu berusaha jadi penengah. Saat aku cerita tentang hal-hal kecil yang membuatku tidak nyaman, dia selalu bilang, "Ibu emang gitu, dia suka detail. Tapi nanti juga biasa kok. Tapi untukku, ini bukan soal detail, ini soal rasa hormat." Dan sepertinya, Bu Ratna tidak punya itu padaku. Suatu hari, aku mencoba masak tumisan sayur untuk makan siang. Aku tahu itu bukan menu yang sulit, tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa membantu. Setelah selesai, aku letakkan piring di meja makan. Bu Ratna duduk duluan. Dia mencicipi tumisan itu. Diam sebentar, lalu berkata, "Rasanya agak hambar." Aku menelan ludah. "Saya coba tambah garam lagi ya, Bu." "Enggak usah. Sudah begini aja," jawabnya sambil makan pelan-pelan. Aku tidak lapar lagi. Mahendra mencoba menyelamatkan situasi. "Menurut aku enak kok, Wati. Kamu hebat udah masak sendiri." Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu maksudnya baik, tapi kata-katanya tidak cukup mengobati luka di hatiku. Setelah makan siang, Bu Ratna memanggilku. "Wati, kamu mau tolong ambilin baju di jemuran? Anginnya kencang banget, takut pada jatuh." "Iya, Bu, saya ambil sekarang," jawabku cepat. Aku pergi ke belakang rumah. Pakaian yang di jemuran banyak sekali. Ada pakaian anak-anak dari keponakan Mahendra, ada baju milik Bu Ratna sendiri, bahkan beberapa baju kerja Mahendra. Tapi, tidak ada satupun baju milikku. Aku berdiri di sana sejenak, memandangi pakaian-pakaian itu. Aku seperti tidak punya tempat, seperti tidak benar-benar bagian dari keluarga ini. Malam itu, aku mencoba bicara dengan Mahendra. Kami sedang duduk di balkon kamarnya. Langit gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan dari luar pagar. Aku capek. "Sayang," kataku sambil memegang tangannya. Mahendra menoleh. "Capek kenapa? Kan kamu cuma di rumah?" Aku menarik napas panjang.
Bukan capek fisik, capek mental. Aku selalu merasa harus membuktikan sesuatu kalau aku layak jadi bagian dari keluarga ini. Mahendra diam sejenak. Lalu dia berkata, "Kamu tuh udah jadi istri aku. Jadi otomatis kamu bagian dari keluarga kami." Tapi rasanya nggak kayak gitu. Ibumu selalu lihat kesalahan di diri aku. Aku sudah coba sebaik mungkin, tapi tetap aja kurang. Mahendra menepuk punggungku pelan. "Jangan mikir negatif dulu lah. Mungkin ibu cuma belum terbiasa. Lagi pula ibu itu tipe orang yang suka kontrol segalanya, bukan cuma ke kamu." Aku menggeleng. Kalau cuma kontrol, aku bisa terima. Tapi ini lebih kayak, dia nggak suka sama aku. Sejak awal. Mahendra menghela napas. "Kamu ini suka overthinking. Aku yakin, ibu pasti akan makin sayang sama kamu." Aku tidak menjawab. Aku tidak punya tenaga lagi untuk bertengkar soal ini. Aku hanya bisa berharap Mahendra benar. Besok paginya, Bu Ratna memanggilku lagi. Kali ini untuk bantu menyetrika baju. Aku duduk di depan meja setrika, sementara Bu Ratna duduk di kursi sambil membaca majalah. Aku mulai menyetrika baju Mahendra, satu persatu. Tiba-tiba Bu Ratna berkata tanpa mengangkat kepala dari majalahnya, "Kamu tahu nggak, waktu Mahendra masih kecil, aku selalu setrika bajunya sendiri. Aku nggak percaya sama pembantu." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Pasti ibu rajin banget." "Memang iya. Aku nggak suka kalau ada orang lain yang ngurusin anak aku. Apalagi sampai salah urus." Aku diam. Entah kenapa, perkataannya terasa seperti sindiran terselubung. Sekarang kan Mahendra udah besar. Dan dia punya istri. Aku senang, tapi kadang aku mikir, semoga saja istri Mahendra bisa ngurusin dia sebaik aku. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar sedikit. Aku mencoba tersenyum tapi wajahku kaku. "Iya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawabku pelan. Bu Ratna akhirnya mengangkat kepala dari majalahnya. Matanya menatapku tajam. "Berusaha aja nggak cukup, Nak. Harus benar-benar bisa." Aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak punya jawaban lagi. Beberapa hari berlalu, dan tekanan dari Bu Ratna tidak berkurang. Aku mulai merasa tidak aman dalam hubunganku dengan Mahendra. Aku takut jika aku protes terlalu keras, aku malah dicap sebagai istri yang tidak tahu diri. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiranku. Sikap Bu Ratna terhadapku terlalu personal. Seperti ada dendam yang disembunyikan, aku mulai curiga. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketidaksukaan biasa. Dan aku harus tahu apa itu. Aku mulai merasa seperti tidak punya tempat di rumah ini. Setiap hari, aku berusaha sebaik mungkin. Menjadi istri yang baik untuk Mahendra. Menjadi menantu yang sopan dan patuh pada Bu Ratna. Tapi semua usahaku kayaknya nggak pernah cukup. Pagi itu, aku bangun dengan kepala pusing. Mual lagi. Ini sudah beberapa hari terjadi. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasanya semakin parah. Aku cuma bisa duduk lemas di pinggir ranjang, sambil menahan rasa mual yang tak kunjung reda. Mahendra bangun duluan. Dia menyentuh dahiku. "Kamu panas? Wajah kamu agak pucat." Aku geleng pelan. "Nggak, cuman mual aja. Nggak enak badan." Dia langsung bangun dan bilang, "Aku ambilin teh hangat buat kamu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, sayang." Tapi begitu Mahendra keluar, kamar Bu Ratna masuk tanpa ketuk pintu. "Wati, kamu belum turun? Sarapan belum disiapin?" Aku kaget. "Maaf, Bu. Saya sedikit nggak enak badan." Bu Ratna mendengus pelan. "Sekarang udah jadi menantu. Tiap hari pasti ada aja alasan untuk malas-malasan. Dulu waktu pacaran sama Mahendra, kamu kan rajin juga." Aku diam. Telingaku panas. Aku tidak mau marah. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku benar-benar sakit, bukan malas. "Saya beneran gak enak badan, Bu," kataku pelan. Bu Ratna melipat tangannya. "Ya udah kalau gitu. Jangan sampai nanti orang bilang menantu kami manja-manja." Aku menelan ludah. Rasanya pengen nangis. Aku tidak pernah minta apa-apa. Tapi setiap kali aku coba menjelaskan keadaanku, Bu Ratna selalu membawa ke arah tuduhan. Mahendra datang membawa teh hangat. "Ibu, Wati emang beneran gak enak badan. Dia nggak
Biasa kayak gini. Bu Ratna cuma angkat bahu. Ya sudah, istirahat aja. Tapi jangan lupa siang ini kamu harus bantu ibu urus acara arisan. Aku menghela napas. Aku tidak punya tenaga untuk acara besar seperti itu. Tapi aku tidak berani menolak. Setelah Bu Ratna pergi, aku minum teh hangat yang dibawakan Mahendra. Hangatnya teh membuat perutku sedikit lebih tenang. Aku menatap Mahendra sambil berkata pelan. Aku merasa kayak nggak punya hak untuk sakit di sini. Mahendra mengernyit. Maksud kamu? Aku cuma bilang, kadang-kadang aku merasa seperti ibumu nggak pernah percaya kalau aku beneran capek atau sakit. Seperti dia selalu mikir aku pura-pura. Mahendra menepuk punggungku pelan. Jangan pikiran negatif dulu lah. Mungkin ibu cuma mikir kamu masih muda, jadi belum terbiasa kerja banyak. Aku menggeleng pelan. Bukan soal kerja, ini soal rasa dihargai. Aku butuh dukungan, bukan penilaian terus. Mahendra diam. Lalu dia berkata, aku akan bicara sama ibu. Aku nggak suka kalau kamu merasa kayak gini. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi aku takut kalau kamu bicara sama ibu nanti ibu bakal marahin aku lagi. Mahendra menghela napas. Ibu emang keras kepala. Tapi aku yakin dia cuma belum terbiasa punya menantu. Aku tidak menjawab. Aku tidak punya energi lagi untuk berdebat. Beberapa jam kemudian, aku akhirnya turun ke bawah. Aku membantu Bu Ratna menyiapkan meja arisan. Ada banyak tamu yang akan datang, dan Bu Ratna memang sangat detail dalam hal penyambutan. Wati, kamu tuang airnya jangan sampai penuh banget. Orang-orang bisa kesulitan pegang gelasnya. Katanya saat melihat cara aku menuangkan air mineral ke gelas-gelas plastik. Iya, Bu. Maaf, jawabku sambil memperbaiki. Lalu, saat aku sedang mengatur kursi, Bu Ratna berkata lagi, kursinya jangan terlalu rapat, orang jadi susah lewat. Iya, Bu. Saya atur ulang, jawabku lagi. Dan begitu terus. Tidak ada satu hal pun yang aku lakukan tanpa komentar dari Bu Ratna. Kadang-kadang, komentarnya benar. Tapi seringkali, rasanya kayak dia sengaja cari-cari kesalahan. Aku mencoba bersabar. Aku mencoba tetap tenang. Tapi semakin lama, semakin sulit. Saat arisan dimulai, Bu Ratna menjadi pusat perhatian. Dia ramah sekali dengan para tamu, tertawa, bercerita, bahkan sempat menanyakan kabar anak-anak mereka. Aku hanya bisa memandang dari kejauhan. Aku merasa seperti tidak punya tempat di antara mereka. Seorang ibu tua bertanya padaku, kamu menantu baru Bu Ratna ya? Cantik sekali. Kamu dari mana? Aku tersenyum. Saya dari Bandung, Bu. Saya kenal Mahendra waktu kuliah di Jakarta. Oh, bagus sekali. Pasti senang ya tinggal sama mertua. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Masih belajar banyak hal. Bu Ratna mendengar percakapan itu dan ikut nimbrung. Wati emang cepat belajar. Cuma kadang masih perlu banyak bimbingan. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga masih muda. Aku tersenyum paksa. Di dalam hati, aku ingin menangis. Saat arisan selesai dan semua tamu pulang, aku membersihkan meja-meja plastik dan kursi. Bu Ratna duduk di sofa, sementara Mahendra sedang di luar menerima telepon penting dari kantornya. Kamu lumayan cepat membersihkan, kata Bu Ratna sambil melihatku bekerja. Aku cuma mengangguk. Saya coba yang terbaik. Bu Ratna diam sejenak, lalu berkata, tapi kamu harus ingat, hidup di keluarga ini nggak cuma soal coba-coba. Harus benar-benar bisa. Aku menatapnya. Saya memang belum sempurna, Bu. Tapi saya selalu berusaha. Bu Ratna menatapku tajam. Berusaha aja nggak? Cukup. Kalau kamu nggak bisa jadi menantu yang layak, kamu juga yang rugi. Aku diam. Tidak ada jawaban yang pantas untuk perkataan itu. Aku hanya bisa pergi ke kamar, menutup pintu, dan menangis sendirian. Malam itu aku tidak keluar kamar. Mahendra mencoba membujukku agar makan, tapi aku tidak lapar. Aku hanya ingin sendirian. Akhirnya, Mahendra masuk ke kamar dan duduk di sebelahku. Kamu kenapa?
Tadi ibu bilang kamu nggak ikut makan. Aku menatapnya. Aku cuma capek dikecam terus. Mahendra menghela napas. Ibu emang gitu, dia suka ngomong keras. Bukan cuma keras. Itu kayaknya sengaja bikin aku merasa nggak cukup baik. Mahendra diam. Aku janji, aku nggak akan biarin kamu merasa kayak gitu terus. Aku tersenyum kecil. Aku cuma butuh seseorang yang percaya sama aku, bukan cuma membela ibu. Mahendra mengangguk. Aku percaya sama kamu, Wati. Aku sayang kamu. Aku menghela napas. Aku ingin percaya padanya. Tapi entah kenapa, rasanya hubungan kami mulai goyah karena tekanan dari Bu Ratna. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus tahu mengapa Bu Ratna membenciku. Aku mulai menyadari bahwa hidupku sekarang seperti jalan buntu. Aku tidak bisa terus-terusan merasa dihakimi dan tidak dihargai. Tapi aku juga nggak tahu cara keluar dari situasi ini. Setiap hari rasanya sama. Bu Ratna menilai, aku mencoba memenuhi ekspektasinya, lalu gagal lagi. Mahendra berusaha menjadi penengah, tapi ujung-ujungnya tetap membela ibunya. Dan aku cuma bisa diam, tersenyum, dan pura-pura baik-baik aja. Tapi dalam hati kecilku, aku mulai punya pertanyaan yang sama terus-menerus. Kenapa Bu Ratna begitu benci sama aku? Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mahendra masih tertidur, lelap di sebelahku. Aku melihat wajahnya sambil menahan rasa sedih. Dia baik, sayang, dan selalu usaha bikin aku bahagia. Tapi hubungan kami kayaknya dibayangi oleh sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin gak cuma soal adaptasi atau perbedaan karakter. Aku keluar kamar tanpa membuat suara. Langkah kakiku pelan, sampai akhirnya aku sampai di ruang keluarga. Suasana rumah masih sepi. Hanya ada suara angin dari AC yang menyala pelan. Aku duduk di sofa, memeluk lututku. Kepalaku pusing. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin bicara sama Mahendra, tapi aku takut reaksinya. Aku ingin protes ke Bu Ratna, tapi aku takut akan efeknya. Aku hanya merasa stuck. Lama-lama, Bu Ratna datang. Dia sudah pakai baju rumah, rambutnya disisir rapi. Kamu udah bangun? Iya, Bu. Jawabku pelan. Dia langsung pergi ke dapur. Aku mengikutinya, mencoba menemani meski aku tahu itu bukan ide yang bagus. Aku coba mencairkan suasana dengan bertanya, Ibu mau saya bantu masak apa pagi ini? Bu Ratna menatapku sebentar, lalu berkata, Nggak usah, kamu kan belum tentu bisa. Aku menelan ludah. Lagi-lagi kata-kata itu. Kata-kata yang bikin aku merasa kayak nggak pantas berada di dekatnya. Saya bisa kok, Bu. Saya sering masak sendiri waktu masih di kos. Jawabku, berusaha percaya diri. Bu Ratna menaruh sendok kayu yang dia pegang. Kalau kamu emang bisa, kenapa hasil masakan kamu kemarin rasanya hambar? Aku diam. Aku tidak bisa jawab. Bukan karena aku salah, tapi karena aku tahu jawabanku pasti bakal diabaikan. Beberapa hari setelah itu, aku mulai coba pendekatan lain. Aku tidak mau terus-terusan jadi korban. Aku harus cari cara untuk mencairkan hubungan dengan Bu Ratna. Mungkin dengan tunjukkan bahwa aku benar-benar ingin jadi bagian dari keluarga ini. Jadi, aku mulai berinisiatif. Aku masak menu favorit Bu Ratna. Aku beli kue kesukaannya. Aku bersihin kamarnya tanpa diminta. Bahkan aku ikut sholat subuh berjamaah dengannya. Aku pikir, kalau aku bisa tunjukkan bahwa aku peduli, mungkin Bu Ratna juga akan mulai menerimaku. Tapi ternyata, semua itu nggak cukup. Suatu pagi, aku bangun lebih awal, lagi dari biasanya. Aku masak bubur ayam, satu dari beberapa menu favorit Bu Ratna. Aku susun di atas meja makan dengan rapi, lengkap sama kerupuk dan teh hangat. Bu Ratna turun dari lantai atas, tampak kaget melihat meja makan yang sudah diatur. Ayo, Bu. Sarapan. Dulu, kataku sambil tersenyum. Dia melihat ke arahku, lalu ke arah bubur ayam itu. Setelah beberapa detik, dia berkata, Kamu masak ini? Iya, Bu. Saya lihat resep di YouTube. Semoga Ibu suka. Bu Ratna duduk dan mencicipi buburnya.
Aku menunggu dengan harapan dia akan bilang enak, atau minimal bilang aku berusaha keras. Tapi Bu Ratna malah berkata, bumbunya kurang pas, rasanya agak aneh. Aku tersenyum kaku. Maaf Bu, saya akan coba lagi lain kali. Bu Ratna menghela napas. Kamu tuh emang masih banyak kekurangan. Kalau kamu pengen jadi menantu yang layak, kamu harus lebih teliti lagi. Aku menunduk. Aku tidak marah. Aku capek banget. Malam itu, aku mencoba bicara sama Mahendra lagi. Kami duduk di balkon belakang rumah. Udara malam lumayan sejuk, tapi rasanya nggak bisa bikin hatiku tenang. Aku udah coba, sayang, kataku pelan. Mahendra menoleh. Coba apa? Aku udah coba tunjukkan bahwa aku peduli. Aku masak, aku bersihin kamarnya, aku ikut sholat sama ibu. Tapi semua itu kayaknya nggak cukup. Mahendra diam sejenak. Mungkin ibu butuh waktu. Dia orangnya emang keras kepala. Tapi aku nggak punya waktu lagi, Ma. Aku nggak kuat terus-terusan merasa kayak nggak cukup baik. Mahendra menepuk punggungku pelan. Aku sayang kamu, Wati. Aku nggak mau kamu merasa kayak gini. Aku menghela napas. Aku cuman butuh dukungan. Bukan cuma dari kamu, tapi dari ibu juga. Aku nggak minta dia sayang banget sama aku. Cuman, jangan terus-terusan bikin aku merasa kayak orang asing di rumah sendiri. Mahendra mengangguk. Aku akan bicara sama ibu. Aku janji, aku tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi dalam hati aku masih ragu. Aku mulai sadar bahwa ini bukan soal waktu atau adaptasi. Ini soal dendam. Ada sesuatu yang Bu Ratna simpan, rapat-rapat, dan aku yakin itu ada hubungannya denganku. Aku hanya belum tahu apa itu. Besok paginya saat Mahendra pergi ke kantor, aku nekat masuk ke ruang keluarga. Di sana ada lemari tua yang jarang dibuka. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di sana yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku buka lemari itu pelan-pelan. Isinya campur-campur. Foto lama, surat-surat, buku catatan, dan beberapa dokumen penting. Aku ambil foto yang sepertinya paling tua. Di situ ada seorang wanita yang mirip sekali dengan Bu Ratna. Di sebelahnya ada seorang pria yang sangat mirip dengan ayahku. Jantungku berdebar. Aku menatap foto itu lama. Lalu aku melihat tulisan di belakangnya, Ratna N. Rizal, 1947. Rizal adalah nama ayahku. Aku menelan ludah. Foto ini dari tahun 1957. Itu artinya jauh sebelum aku lahir. Tapi kenapa Bu Ratna ada di foto bersama ayahku? Aku mulai membuka surat-surat yang ada di dalam kotak. Surat-surat itu ditulis dengan tangan yang sepertinya milik Bu Ratna. Isinya menyakitkan. Aku tidak akan biarkan putrinya bahagia, seperti yang telah direnggut dariku. Ayahnya mengkhianatiku, dan aku akan balas dendam. Aku gemetar. Air mataku menetes. Aku tidak percaya apa yang aku baca. Bu Ratna pernah kenal dengan ayahku. Bahkan mungkin mereka pernah dekat. Dan dia membenciku karena sesuatu yang terjadi antara ayahku dan dia di masa lalu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Foto dan surat itu masih ada di tanganku, seperti benda panas yang membakar jemariku. Aku terus melihat tulisan tangan Bu Ratna, membaca kalimat-kalimat yang penuh dendam dan kebencian. Aku tidak akan biarkan putrinya bahagia seperti yang telah direnggut dariku. Ayahnya mengkhianatiku, dan aku akan balas dendam. Aku menangis tanpa suara. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi soal perbedaan karakter atau adaptasi keluarga. Ini soal dendam. Dan aku, Saraswati, adalah target dari semua ini. Tapi, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi antara ayahku dan Bu Ratna? Pagi itu, aku berusaha tampil normal. Mahendra bangun duluan, mandi, lalu sarapan sambil menyiapkan tas kerjanya. "Kamu nggak makan?" tanyanya saat melihat aku hanya duduk di meja makan tanpa menyentuh nasi goreng yang dia pesan dari warung langganan. Aku menggeleng pelan. "Nggak selera." Mahendra menatapku khawatir. "Kamu capek?" "Iya," jawabku singkat. Bu Ratna masuk ke ruang makan. Dia langsung menuju meja dan mulai makan, tapi matanya sempat melirik ke arahku.
"Wati, kamu kok kayak orang sakit aja? Padahal kamu belum apa-apa hari ini," katanya dengan nada biasa. Aku menelan ludah. Aku ingin sekali bertanya. Ingin sekali menunjukkan foto dan surat itu, lalu berkata, "Ibu benci saya karena masa lalu ibu dengan ayah saya." Ya, tapi aku tahan. Aku belum siap. Aku harus tahu lebih banyak dulu. "Saya cuman kurang istirahat, Bu," jawabku pelan. Bu Ratna menghela napas. "Kalau gitu jangan jadi alasan untuk malas-malasan." Aku diam. Aku menatap punggungnya saat dia pergi ke dapur. Hatiku perih. Setelah Mahendra pergi ke kantor, aku langsung pergi ke kamarku. Aku ambil HP, lalu mencari nomor ibu tiriku. Setelah beberapa kali dering, akhirnya dia angkat. "Halo Wati," kata suara ibu tiriku. "Ibu, aku butuh cerita tentang masa lalu ayah," kataku langsung. Ibu tiriku diam sejenak. "Kenapa tiba-tiba tanya soal itu?" Aku nemuin sesuatu. Ada hubungan antara ayah dan Bu Ratna. Aku butuh tahu apa yang terjadi. Lagi-lagi, ibu tiriku diam. Lalu dia berkata pelan, "Dulu kan banyak hal yang terjadi, Wati. Mungkin kamu nggak perlu tahu semuanya." Aku harus tahu, Ibu. Aku sedang hidup dalam konsekuensi dari masa lalu mereka. Aku berhak tahu. Ibu tiriku menghela napas. "Baiklah, tapi ini cerita yang nggak enak didengerin." Aku meneguk air minumku. Aku siap. Menurut ibu tiriku, ayahku pernah menjalin hubungan dengan Bu Ratna sekitar tahun 1987. Saat itu, ayahku masih muda dan baru saja pulang dari kuliah di luar negeri. Bu Ratna adalah sahabat dari kakak sepupu ayahku. Mereka sering ketemu, lalu hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar teman. "Mereka pacaran segala macam," kata ibu tiriku. "Bahkan sampai rencana nikah. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ayah memutuskan untuk menikahi ibumu." Aku diam. Ibuku adalah wanita pertama yang menikah dengan ayah. Mereka menikah muda, dan menurut cerita, ayah sangat mencintainya. Bu Ratna marah besar. Dia merasa ditipu. Bahkan sampai bilang bahwa ayah hanya main-main sama perasaannya. Setelah itu, Bu Ratna menghilang. Nggak pernah ketemu ayah lagi. Aku menelan ludah. Jadi, Bu Ratna dendam ke ayah. Dan sekarang, dendam itu ditujukan ke aku. Ibu tiriku diam sejenak. "Sepertinya begitu. Aku nggak tahu pasti bagaimana Bu Ratna bisa jadi mertuamu. Tapi kayaknya ini bukan kebetulan." Aku menutup mata. Benar-benar bukan kebetulan. Ini adalah pembalasan dendam yang direncanakan. Aku habiskan sore itu dengan duduk di balkon belakang rumah. Aku menatap langit yang mulai gelap. Di tangan kiriku masih ada foto lama itu. Di tangan kanan, surat-surat yang kutulis ulang isinya, agar tidak hilang. Aku tidak marah. Aku juga tidak sedih. Aku hanya merasa kosong. Selama ini, aku pikir Bu Ratna membenciku karena aku tidak pantas, karena aku bukan menantu idaman, karena aku gagal memenuhi ekspektasinya. Ternyata bukan itu alasannya. Ini bukan soal aku. Ini soal masa lalu yang dia tidak bisa lepaskan. Dan aku hanyalah korban dari permainan itu. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai berubah. Aku tidak lagi berusaha mencairkan suasana dengan Bu Ratna. Aku tidak lagi mencoba membuktikan bahwa aku layak jadi menantunya. Aku mulai menjaga jarak, tapi tetap sopan. Bu Ratna sepertinya menyadari perubahan itu. Suatu pagi, saat kami sedang duduk di ruang keluarga, dia tiba-tiba berkata, "Kamu jadi pendiam belakangan ini. Ada apa?" Aku menatapnya. "Saya cuma mikir banyak hal." Bu Ratna mendengus pelan. "Jangan mikir negatif-negatif dulu lah. Kamu tuh masih muda. Masih punya banyak waktu." Aku tersenyum tipis. Tapi kadang, waktu nggak cukup untuk mengubah hati orang. Bu Ratna diam. Matanya menatapku tajam. Tapi dia tidak membantah. Aku melanjutkan. "Saya tahu, ibu nggak pernah benar-benar menerimaku. Saya tahu ibu membenci saya karena sesuatu yang terjadi antara ayah dan ibu dulu.
Bu Ratna menatapku tajam. Kamu ngomong apa? Aku mengeluarkan foto itu dari tas kecilku. Aku letakkan di atas meja. Saya tahu, Bu. Saya tahu semuanya. Bu, Ratna diam. Tapi ekspresinya berubah. Dari dingin menjadi marah. Ayahmu brengsek itu merebut hidupku. Katanya pelan, tapi tajam. Dia janji akan menikahiku. Tapi malah menikahi perempuan lain. Dia menghancurkan harapanku. Dan sekarang, anaknya datang ke hidupku sebagai menantu dan berani bilang dia tahu semua. Aku menatapnya. Saya nggak minta jadi bagian dari semua ini, Bu. Saya juga nggak tahu apa salah saya. Tapi saya tidak akan terus hidup dalam bayang-bayang dendam, Ibu. Bu Ratna mendengus. Kamu nggak akan pernah mengerti. Kamu cuma anak kecil yang hidup enak. Ayahmu hancurin hidupku. Dan aku akan pastikan kamu merasakan hal yang sama. Aku menelan ludah. Aku tidak takut lagi. Aku hanya merasa kasihan padanya. Aku tidak akan biarkan ibu menghancurkan hidupku, Bu. Kataku pelan tapi tegas. Bu Ratna menatapku tajam. Tapi aku tidak mundur. Aku sudah tidak takut lagi. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalaku. Aku akan pastikan kamu merasakan hal yang sama. Apa maksudnya? Apa dia sudah melakukan sesuatu untuk menghancurkanku sejak awal? Aku duduk di balkon belakang rumah, menatap langit gelap sambil memeluk lututku. Foto dan surat itu masih ada di tanganku. Aku seperti orang ketakutan yang baru saja tahu bahwa hidupnya adalah bagian dari skenario balas dendam. Bu Ratna membenciku bukan karena aku salah atau kurang pantas. Dia membenciku karena aku adalah anak dari pria yang pernah mencabik hatinya. Dan aku, Saraswati, adalah kambing hitam dari semua rasa sakit itu. Pagi itu, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Seperti udara yang dipenuhi listrik tak terlihat. Aku berusaha tampil normal saat sarapan bersama Mahendra dan Bu Ratna. Tapi setiap kali mataku bertemu dengan pandangan Bu Ratna, rasanya kayak ada pisau menusuk pelan-pelan. Kamu kok kelihatan lesu banget, Wati? Tanya Mahendra sambil menyendok bubur. Aku tersenyum tipis. Masih ngantuk. Mahendra menghela napas. Jangan begadang lagi ya. Kamu kan harus jaga kesehatan. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku ingin sekali bilang, aku begadang karena kemarin malam, aku tahu bahwa ibumu membencimu karena masa lalu yang mengerikan, dan aku bahkan belum tahu apa rencana jahat selanjutnya dari dia. Tapi aku diam. Setelah Mahendra pergi ke kantor, aku langsung masuk ke kamarku. Aku ambil laptop dan mulai mencari informasi tentang nama-nama yang tercantum dalam surat-surat itu. Nama lengkap Bu Ratna, nama ayahku, dan beberapa kalimat ambigu yang mungkin bisa memberiku petunjuk lebih lanjut. Aku juga mulai mencari dokumen keluarga milik Mahendra. Bukan karena curiga padanya, tapi karena penasaran. Jika Bu Ratna pernah menjalin hubungan dengan ayahku, apakah mungkin dia punya anak dengan pria lain? Atau mungkin Mahendra bukan anak kandungnya? Pikiran itu muncul begitu saja. Tidak logis, tapi tidak mustahil. Aku ingat betul kata-kata ibu tiriku waktu itu. Bahkan sampai rencana nikah. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ayah memutuskan untuk menikahi ibumu. Jadi, jika Bu Ratna sempat hamil, jika dia pernah melahirkan anak dari ayahku, atau jika Mahendra bukan anak Bu Ratna, tapi hasil dari hubungan gelap ayahku dengan wanita lain. Aku menelan ludah. Ini terlalu gila untuk dipercaya. Tapi setelah foto dan surat itu, aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan apapun. Beberapa jam kemudian, aku berhasil menemukan salinan akta kelahiran Mahendra di laci meja kerja Bu Ratna. Aku tahu ini mencurigakan, tapi aku benar-benar butuh jawaban. Aku membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Nama ayah Mahendra tercantum sebagai Rizal Prasetyo, sama dengan nama ayahku. Napas aku tersengal. Ayah Mahendra disebut sebagai Rizal Prasetyo. Tapi, ayahku juga bernama Rizal Prasetyo. Apakah ini artinya mereka adalah saudara? Tapi tunggu. Jika Bu Ratna bukan ibu kandung Mahendra dan ayah Mahendra adalah Rizal Prasetyo, maka Mahendra adalah saudara tiriku?
Aku hampir muntah. Aku buru-buru mencari akta kelahiran Bu Ratna. Di situ tertulis bahwa Bu Ratna menikah dengan seorang pria bernama Agus Wibowo pada tahun 1985. Dan dari pernikahan itu, tidak ada catatan anak lahir. Artinya, Mahendra bukan anak Bu Ratna. Lalu siapa ibu kandung Mahendra? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Otakku berputar cepat. Jika Mahendra adalah anak dari ayahku dan wanita lain, maka kami adalah saudara tiri. Itu artinya, pernikahan kami adalah sebuah kesalahan besar. Malam itu, aku tidak bisa makan. Mahendra pulang agak larut dan langsung bertanya, "Kamu kenapa? Kok kayaknya beda hari ini?" Aku menatapnya. Matanya penuh kekhawatiran. Wajahnya lelah, tapi tetap tampan. "Suamiku, sahabatku, saudara tiriku. Ada apa, sayang?" Tanyanya lagi. Aku menghela napas panjang. "Aku nemuin sesuatu." Mahendra mendekat. "Apa?" Aku menyerahkan akta kelahiran Mahendra. Ini tentang kamu." Mahendra membacanya dengan alis berkerut. "Iya, ini akta lahir aku." "Emang kenapa?" "Ayahmu namanya Rizal Prasetyo. Sama kayak nama ayahku." Mahendra mengernyit. "Oh iya, serius. Kebetulan banget ya." "Ini bukan kebetulan, Mah," kataku pelan. "Aku nemuin foto ayahku dan Bu Ratna. Mereka pernah pacaran, bahkan sampai rencana nikah. Tapi ayah memilih menikahi ibu kandungku." Mahendra diam. Matanya mulai membesar. "Aku juga nemuin surat-surat dari Bu Ratna. Dia bilang dia akan balas dendam. Dan aku mulai curiga tentang kamu." Mahendra menggeleng pelan. "Curiga gimana?" Aku menatapnya. "Aku cek akta kelahiran kamu. Tapi Bu Ratna tidak tercatat sebagai ibumu. Artinya, kamu bukan anak kandungnya." Mahendra menelan ludah. "Terus, siapa ibu kandungku?" Aku menghela napas. "Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu. Ayahmu adalah Rizal Prasetyo. Sama kayak ayahku. Artinya kamu dan aku mungkin saudara tiri." Mahendra mundur sedikit. Matanya berkaca-kaca. "Apa?" Aku menangis. Aku nggak mau percaya. Aku berdoa ini cuma mimpi buruk. Tapi fakta-faktanya ada di depan mata. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Mahendra duduk di tepi ranjang. Dia menatap lantai tanpa suara. Aku bisa lihat tangannya gemetar. "Jadi, kita," katanya parau. "Kita, saudara?" Aku mengangguk. Air mataku mengalir deras. "Maaf, Mah," bisikku. "Aku nggak bermaksud bikin hidup kamu hancur." Mahendra menggeleng. "Ini bukan salah kamu. Ini pasti ada penjelasan lain. Pasti ada." Aku menatapnya. Aku juga pengen percaya itu. Tapi kita harus hadapi kenyataan ini. Mahendra menghela napas panjang. Besok aku akan bicara sama ibu. Aku harus tahu kebenarannya." Aku mengangguk. Aku juga tidak akan tinggal diam. Aku harus tahu siapa ibumu yang sebenarnya. Esok paginya, kami berdua bangun lebih awal dari biasanya. Bu Ratna belum turun dari lantai atas. Kami menunggu dengan hati berdebar. Saat Bu Ratna akhirnya turun, ekspresinya tenang. Tapi begitu melihat wajah kami, matanya langsung berubah. "Ada apa kalian berdua?" tanyanya dingin. Mahendra langsung maju. "Ibu, tolong jelaskan. Siapa ibuku yang sebenarnya?" Bu Ratna diam. Matanya menatap Mahendra tajam. "Aku tanya sekali lagi, Bu," lanjut Mahendra. "Aku bukan anak ibu, ya?" Bu Ratna menatapku, lalu kembali ke Mahendra. Dan akhirnya, dia berkata dengan nada dingin, "Iya, kamu bukan anak kandungku." Aku menahan napas. Mahendra terdiam. Bu Ratna melanjutkan, "Tapi kamu adalah darah dagingnya Rizal Prasetyo, ayah Saraswati. Dan aku biarkan kalian menikah, agar kamu bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh anak perempuan Rizal." Aku menatapnya. "Jadi, ini semua direncanakan?" Bu Ratna tersenyum dingin. "Iya, aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Dikhianati,
ditipu, dihancurkan. Aku menutup mulutku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mahendra berdiri, suaranya parau. "Kenapa, Bu? Kenapa kamu lakukan ini?" Bu Ratna menatap anak angkatnya itu tajam. "Karena Rizal merebut hidupku, dan aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku." Aku tidak bisa berdiri tegak. Tubuhku terasa lemas, seperti semua tenaga di dalamnya telah disedot habis. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalaku. Karena Rizal merebut hidupku, dan aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku. Ini bukan lagi soal dendam biasa. Ini adalah balas dendam yang direncanakan dengan rapi. Aku dan Mahendra hanyalah alat baginya untuk membalas luka masa lalunya. Mahendra masih berdiri di tempatnya, wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba menahan amarahnya. "Jadi selama ini, kamu sengaja jodohin aku sama Saraswati?" Tanyanya perlahan. Bu Ratna tidak menjawab langsung. Dia melipat tangannya dan duduk di kursi sofa. "Aku tidak jodohin kalian. Aku cuman gak menghentikan kalian." Aku menatapnya. "Tapi ibu tahu dari awal kalau Mahendra bukan anak ibu. Ibu tahu kalau ayahku adalah ayahnya Mahendra juga. Kenapa ibu biarkan kami menikah?" Bu Ratna menatapku dingin. "Karena itu adalah cara paling sempurna untuk membuatmu menderita. Seperti aku dulu. Aku menelan ludah. Hatiku hancur. Bukan hanya karena fakta bahwa aku menikahi saudara tiriku, tapi juga karena semua ini bisa dicegah. Jika saja Bu Ratna bicara. Jika saja dia tidak menyimpan dendam begitu besar, semuanya tidak akan sampai ke titik ini." Mahendra akhirnya duduk. Suaranya parau saat dia bertanya, "Siapa ibuku yang sebenarnya?" Bu Ratna diam sejenak. Lalu dia berkata, "Ibumu adalah wanita yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Prasetyo. Waktu itu, Rizal sering pulang ke rumah orang tuanya, dan mereka bertemu. Mereka punya hubungan gelap." Aku menutup mulutku. Aku tidak percaya. Lalu, tanya Mahendra pelan, "Ibumu hamil, tapi Rizal tidak mau mengakuinya. Wanita itu pergi. Dia melahirkanmu sendirian. Setelah itu, dia hilang dari radar. Aku tahu tentang kamu karena aku masih punya kontak dengan keluarga Prasetyo. Saat aku tahu kamu ada, aku memutuskan untuk mengambilmu." Aku menatapnya. "Jadi, ibu angkat Mahendra karena dendam?" Bu Ratna tersenyum dingin. "Sebagian iya. Sebagian karena aku ingin memastikan kamu dibesarkan dengan baik. Aku tidak membencimu, Mahendra. Tapi aku benci pada nasib. Aku benci pada Rizal. Dan aku benci pada anak perempuan Rizal. Kamu, Saraswati." Aku menunduk. Aku tidak bisa marahi Bu Ratna. Aku tidak bisa menyalahkan Mahendra. Aku hanya merasa kosong. Setelah percakapan itu, kami tidak banyak bicara. Mahendra pergi ke kantornya lebih awal dari biasanya. Aku hanya duduk di ruang keluarga, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan Mahendra kecil sedang dipeluk oleh Bu Ratna. Di belakang mereka tampak ayah Mahendra, Rizal Prasetyo, yang juga adalah ayahku. Aku meneteskan air mata. Bagaimana bisa dua orang yang seharusnya bersaudara malah menikah? Bagaimana bisa cinta kami lahir tanpa tahu siapa sebenarnya kami? Aku ingat pertama kali aku melihat Mahendra. Senyumnya yang hangat. Caranya memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Aku yakin dia bukan orang yang jahat. Tapi sekarang, hubungan kami terasa seperti dosa yang tidak sengaja kami lakukan. Beberapa jam kemudian, aku memutuskan untuk menelepon ayah. Aku harus bicara langsung dengannya. Aku butuh penjelasan. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya dia angkat. "Halo Wati," katanya dengan suara biasa. "Ibu tiri saya udah cerita semuanya," kataku langsung. Ayah diam sejenak. "Cerita apa?" Ayah pernah pacaran sama Bu Ratna, bahkan sampai rencana nikah. Tapi ayah memilih menikahi ibu kandungku. Lalu Bu Ratna dendam. Dan sekarang, dia berhasil membalaskan dendamnya dengan membuat aku menikahi Mahendra, anak hasil hubungan gelap ayah dengan wanita lain.
Ayah menarik napas panjang. Wati. Maafkan papa, aku menangis. Kenapa ayah nggak pernah cerita ini semua? Kenapa ayah nggak pernah bilang kalau Mahendra adalah saudaraku? Papa takut. Papa merasa malu. Papa juga nggak tahu kalau Bu Ratna akan sampai segitunya. Aku pikir waktu akan mengubur semuanya. Aku menggeleng meskipun dia tidak bisa melihatku. Tapi waktu nggak bisa mengubur dendam, ayah. Dendam itu tetap hidup. Dan sekarang, aku yang bayar harga dari kesalahan ayah. Ayah diam. Lalu dia berkata, "Apa yang kamu rasakan sekarang?" Aku menutup mata. Aku tidak tahu. Aku cinta Mahendra. Aku tidak bisa bohong soal itu. Tapi aku juga merasa seperti dunia ini runtuh. Ayah menghela napas. Kalau kamu ingin bicara dengan papa, papa siap. Papa akan jawab semua pertanyaanmu. Aku mengangguk. Nanti. Sekarang aku butuh waktu. Aku menutup telepon. Malam itu, Mahendra pulang dalam keadaan sangat lelah. Kami tidak langsung bicara. Kami duduk di balkon belakang rumah, menatap langit yang penuh bintang. "Kamu udah mikirin apa yang harus kita lakukan?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya. "Aku belum tahu. Aku masih bingung." Mahendra menatapku. "Aku nggak peduli dengan masa lalu. Aku tetap sayang kamu. Aku tetap cinta kamu. Aku menelan ludah. Tapi kita saudara, Mah. Saudara tiri. Ini salah secara moral. Ini bisa bikin orang-orang di sekitar kita menderita." Mahendra menggeleng. "Itu semua tergantung cara kita menyikapinya. Aku nggak bisa paksa kamu bertahan. Aku juga nggak bisa janji semua akan baik-baik aja. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa melepaskan kamu begitu saja." Aku menangis. Aku memeluknya. Gue tidak tahu nafdap ini benar atau salah. Aku hanya tahu, hatiku sakit. Esok paginya aku bangun dengan kepala pusing. Badanku terasa lemas. Aku buru-buru ke kamar mandi dan muntah. Mahendra bangun dan langsung mendekatiku. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" Aku menggeleng. "Enggak, cuma mual aja." Tapi setelah beberapa detik aku menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar mual karena stres. Ini gejala yang familiar. Aku menatap Mahendra. "Sayang, aku kayaknya hamil." Mahendra terkejut. "Bener?" Aku mengangguk pelan. "Kayaknya iya, tapi aku belum tes." Mahendra langsung bangun dan pergi ke apotek terdekat. 2 jam kemudian, dia kembali dengan tes pack. Aku masuk ke kamar mandi. 5 menit berlalu. Hasilnya keluar, 2 garis. Positif. Aku menatap hasil itu lama. Aku hamil. Dengan saudara tiriku. Aku menangis. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Mahendra masuk dan memelukku erat. "Ini mungkin ujian berat, Wati, tapi kita bisa lewatin ini bareng." Aku menatapnya. "Aku takut, Mah. Aku takut ini akan jadi dosa yang enggak bisa dimaafkan." Mahendra menggeleng. "Kita tidak salah. Kita tidak tahu. Dan sekarang kita harus pastikan bayi ini lahir dengan cinta." Aku menangis lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang aku tahu, bayi ini adalah harapan baru di tengah kekacauan yang tak pernah habis. Aku hamil. Kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba menerimanya, tapi rasanya seperti memaksa diri untuk percaya pada sesuatu yang belum siap kuhadapi. Mahendra berusaha sebaik mungkin menenangkanku. Dia bilang kami akan melewati ini bersama, tapi aku tahu, dia juga sedang bergulat dengan perasaannya sendiri. Pagi itu, setelah hasil tes pack keluar, Mahendra mengajakku sarapan di luar. "Kita harus istirahat sejenak dari rumah ini," katanya sambil memegang tanganku lembut. Aku mengangguk, tanpa suara. Saat kami keluar, Bu Ratna melihat kami dari ambang pintu. Matanya tajam. Seperti biasa, dia tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya sudah cukup menyakitkan. Kami sarapan di sebuah kafe dekat kantor Mahendra. Suasana pagi lumayan ramai. Orang-orang berlalu lalang, ada yang sendirian, ada yang dengan pasangan. Aku melihat pasangan-pasangan itu dan merasa iri. Dulu aku membayangkan hidupku seperti mereka. Menikah dengan pria yang dicintai, punya anak, dan hidup bahagia. Tapi sekarang,
aku malah hidup dalam konflik yang tidak pernah habis. Aku takut. "Mah," bisikku pelan. Mahendra menatapku. "Takut apa?" "Takut orang-orang tahu. Takut bayi ini lahir dan semua orang jadi tahu bahwa kita saudara." Mahendra menghela napas. Kita nggak bisa biarkan masa lalu menghancurkan masa depan kita. Kita nggak salah. Kita cuma korban dari keputusan orang tua dulu. Aku menunduk. Tapi aku tetap merasa dosa. Aku merasa seperti melanggar aturan alam. Mahendra diam sejenak, lalu berkata, "Kita nggak sendirian. Kita punya satu sama lain. Dan sekarang kita punya bayi. Aku janji, aku akan jaga kamu dan bayi ini sebaik mungkin." Aku tersenyum tipis. Tapi hatiku masih penuh keraguan. Saat kami pulang, Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu. Ekspresinya datar, tapi matanya menatapku tajam. "Ada apa, Ibu?" tanya. Mahendra Bu Ratna mendengus pelan. "Kamu pasti senang ya, Wati. Akhirnya kamu berhasil bikin mahligai pernikahan kalian hancur." Aku menatapnya. "Ibu ngomong apa?" Bu Ratna tersenyum dingin. "Jangan pura-pura. Aku lihat kalian dari tadi pagi. Kamu pasti hamil ya?" Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? "Ini bukan urusan ibu," kata Mahendra tegas. Bu Ratna menatap anak angkatnya itu. "Ini urusanku, kalau ini akan mempermalukan keluarga kita." Aku menelan ludah. Bayi ini tidak akan mempermalukan siapa-siapa. Ini adalah harapan baru. Bu Ratna tertawa kecil. "Harapan? Untuk apa? Untuk menjadi pengingat bahwa kamu dan Mahendra adalah saudara tiri? Untuk menjadi simbol kesalahan besar yang kalian buat?" Aku mengepalkan tangan. "Ini bukan kesalahan kami. Kami tidak tahu. Ini semua karena dendam, Ibu." Bu Ratna diam. Lalu dia berkata, "Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang pernah aku rasakan. Tapi sepertinya, kalian malah tambah lengket. Cinta itu memang aneh. Tapi cinta kalian, itu salah." Aku menatapnya. "Cinta itu nggak selalu logis, Bu. Tapi itu nyata. Dan aku nggak akan biarkan Ibu menghancurkan hal baik yang masih bisa diselamatkan." Bu Ratna mendengus. "Kamu terlalu percaya diri, Wati. Tunggu saja. Bayi itu lahir dan dunia akan menghakimi kalian. Termasuk aku." Dia bangkit dari kursi dan pergi ke kamarnya, meninggalkan kami berdua dalam diam. Beberapa hari berlalu, dan tekanan dari Bu Ratna semakin tinggi. Dia mulai menyebarkan cerita ke kerabat keluarganya bahwa aku tidak pantas menjadi menantu mereka, bahkan sampai bilang aku membawa noda ke keluarga. Aku tidak tahu apa yang lebih sakit, perkataannya atau fakta bahwa Mahendra tidak bisa banyak berbuat untuk membela kami. "Kamu tahu kan, ibu itu emang keras kepala," katanya suatu malam. Aku menatapnya. "Tapi kamu juga nggak pernah bela aku, Mah. Setiap kali ibu bicara buruk tentang aku, kamu cuma diam. Aku butuh dukungan, bukan pembelaan pasif." Mahendra menarik napas panjang. "Aku nggak mau ribut sama ibu. Dia sudah tua. Aku nggak mau dia stres gara-gara aku. Tapi kamu juga nggak bisa biarkan ibu terus-terusan menghancurkan hubungan kita." Mahendra diam. "Aku sayang sama kamu, Wati. Tapi aku juga nggak bisa lawan ibu." Aku menelan ludah. Aku tahu dia tidak salah. Tapi aku juga mulai sadar bahwa jika tidak ada perubahan, hubungan kami akan terus rapuh. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku. Aku butuh waktu untuk bernapas. Aku butuh dukungan dari keluargaku sendiri. Mahendra tidak menolak. Dia hanya berkata, "Kalau kamu butuh waktu, ambil aja. Aku akan tunggu kamu." Aku pamit pada Bu Ratna sebelum pergi. Dia hanya menatapku dengan ekspresi dingin. "Mau kabur lagi?" tanyanya sinis. Aku tersenyum tipis. "Bukan kabur, cuma butuh waktu untuk diri sendiri." Bu Ratna mendengus. "Kalau kamu pergi, jangan harap aku akan menyambutmu lagi." Aku menatapnya. "Itu terserah ibu. Tapi saya akan tetap menjaga bayi ini. Saya akan tetap bertahan. Apapun yang ibu lakukan." Lalu aku pergi. Di rumah orang tuaku,
Aku akhirnya bisa menangis sepuasnya. Ibu tiriku memelukku erat. Ayahku hanya bisa menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Ayah nggak pernah bermaksud menyakiti kamu, katanya pelan. Aku menggeleng. Aku nggak marah sama ayah. Aku hanya bingung. Aku hamil, ayah, dengan saudara tiriku. Ayahku menutup mata. Tuhan, maafkan Papa Wati, aku menatapnya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku harus hadapi masa depan. Aku butuh dukungan ayah. Ayahku mengangguk. Kamu punya itu. Selama kamu butuh, Papa akan ada di sini. Aku menangis lagi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, terakhir aku merasa sedikit tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Mahendra meneleponku. Suaranya parau. Wati, ibu sakit. Aku diam. Sakit apa? Serangan jantung. Dia di rumah sakit sekarang. Aku menelan ludah. Aku tahu Bu Ratna membenciku. Tapi aku tidak ingin dia mati. Kamu udah di sana? Tanyaku. Iya. Tapi dokter bilang kondisinya masih kritis. Aku menarik napas panjang. Aku akan ke sana. Mahendra diam sejenak. Kamu yakin? Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku nggak bisa biarkan ibu mati tanpa tahu bahwa aku tidak membencinya. Aku langsung berangkat ke rumah sakit setelah menerima kabar bahwa Bu Ratna kritis. Mahendra sudah menunggu di lobi. Wajahnya lelah, matanya sembab. Dia masih di ruang ICU, katanya pelan sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Bagaimana kondisinya sekarang? Mahendra menarik napas panjang. Dokter bilang jantungnya lemah, mungkin karena tekanan darah tinggi dan stres. Aku diam. Aku tidak bisa membayangkan bahwa semua dendam itu akhirnya membawa dampak fisik yang serius pada Bu Ratna. Kami menunggu selama beberapa jam sampai akhirnya dokter mengizinkan kami masuk ke dalam ruangan. Bu Ratna terbaring lemah di atas ranjang putih. Selang infus menempel di lengannya, monitor jantung berbunyi pelan-pelan. Aku duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Mahendra berdiri di belakangku. Bu Ratna membuka matanya perlahan. Matanya menatapku, meskipun tubuhnya sangat lemah. Apa kamu senang melihat aku seperti ini? Katanya dengan suara parau. Aku menelan ludah. Saya tidak senang, Bu. Saya cuma ingin ibu sembuh. Bu Ratna mendengus pelan. Jangan pura-pura baik, kamu pasti merasa puas. Aku hampir mati tapi kamu tetap menang. Aku menggeleng. Ini bukan soal menang atau kalah, Bu. Ini soal hidup. Dan saya tidak ingin ibu meninggal karena dendam. Bu Ratna menatapku lama. Lalu dia berkata, aku tidak akan pernah menerimamu sebagai menantu. Tapi, aku juga tidak ingin Mahendra menderita gara-gara aku. Aku menatapnya. Saya juga nggak ingin Mahendra menderita. Bu Ratna menatap anak angkatnya itu. Kamu harus pilih antara aku atau dia. Mahendra diam. Dia menatap ibunya dengan tatapan sedih. Saya nggak bisa pilih, Bu, jawabnya pelan. Saya sayang sama ibu. Tapi saya juga cinta sama Wati. Saya tidak bisa biarkan salah satu dari kalian menderita. Bu Ratna menutup mata. Kalau begitu, kamu akan kehilangan kami berdua. Beberapa hari berlalu. Kondisi Bu Ratna mulai membaik, tapi dia tetap dirawat di rumah sakit. Aku dan Mahendra bergiliran menjaganya. Meski sikapnya masih dingin, dia tidak lagi menyemburiku secara langsung. Suatu sore, saat Mahendra sedang keluar untuk ambil makanan, Bu Ratna tiba-tiba bicara padaku. Aku dulu benci sama ayahmu, katanya pelan. Dia janji akan menikahiku, tapi malah menikahi perempuan lain. Dia hancurkan harapanku. Aku diam, mendengarkan. Setelah itu, aku bertemu dengan Agus. Suamiku. Aku menikah dengannya, tapi aku tidak pernah bisa melupakan Rizal. Hatiku tetap kosong. Aku menatapnya. Lalu kenapa ibu ambil Mahendra? Bu Ratna tersenyum kecil. Karena dia adalah darah daging Rizal. Aku merawatnya, membesarkannya, dan mencintainya.
tapi bagian dari hatiku tetap ingin balas dendam. Aku menarik napas panjang. Tapi dendam itu nggak pernah bikin ibu bahagia ya. Bu Ratna diam. Lalu dia berkata, "Tidak, dendam hanya membuat kita semakin kesepian." Aku menatapnya. Kalau ibu mau, masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan sama Mahendra. Dan sama saya. Bu Ratna menatapku lama. Lalu dia berkata, "Aku tidak akan pernah menerimamu sepenuhnya, tapi aku akan berusaha tidak mengganggu hidup kalian lagi." Aku tersenyum tipis. "Cukup, Bu. Itu saja sudah cukup." Esok paginya, Bu Ratna dipulangkan dari rumah sakit. Dia pulang ke rumah sendiri, bukan ke rumah kami. Mahendra memutuskan untuk menyewa apartemen agar kami bisa punya ruang baru. "Kita butuh fresh start," katanya saat kita menandatangani kontrak sewa. Aku mengangguk. "Iya, aku juga butuh itu. Tapi meski suasana sudah lebih tenang, aku masih merasa tidak nyaman. Aku hamil, tapi rasa takut dan keraguan masih menghantuiku." Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku lagi. Aku butuh bicara dengan mereka tentang bayi ini. Ayahku menyambutku dengan pelukan hangat. "Kamu kelihatan lelah." Aku tersenyum tipis. "Iya, ini semua masih terasa berat." Aku duduk di ruang keluarga bersama ayah dan ibu tiriku. Setelah menarik napas panjang, aku berkata, "Aku hamil, Ayah, dengan saudara tiriku. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah hidupku sekarang." Ayahku menatapku lama. Lalu dia berkata, "Kamu tidak salah, Wati. Kamu cuma korban dari keputusan buruk masa lalu. Tapi sekarang, kamu punya tanggung jawab untuk melindungi bayimu. Dan itu yang harus kamu pikirkan." Ibu tiriku memegang tanganku. "Kami akan dukung kamu, Nak. Apapun yang terjadi." Aku menangis. Akhirnya, aku merasa didukung. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku memanggil Mahendra ke rumah orang tuaku. Aku ingin bicara serius dengannya. Saat dia datang, wajahnya tampak khawatir. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Aku menatapnya. "Aku butuh kejujuran. Aku butuh jawaban jujur dari kamu." Mahendra mengangguk. "Apa pertanyaannya?" Aku menarik napas panjang. "Apakah kamu siap? Benar-benar siap menjadi suami dan ayah dari bayi ini?" Mahendra menatapku heran. "Kenapa kamu tanya gitu?" "Karena aku takut. Aku takut kamu tetap merasa terjebak. Aku takut kamu hanya bertahan karena rasa kasihan." Mahendra menggeleng. "Aku tidak merasa terjebak, Wati. Aku mencintaimu. Aku mencintai bayi ini. Aku siap bertanggung jawab." Aku menatapnya lama. Lalu, aku berkata, "Kalau begitu kita harus pergi. Kita harus tinggal jauh dari semua ini. Dari Bu Ratna. Dari keluarga besar. Dari tekanan." Mahendra diam sejenak. Lalu dia berkata, "Kamu pengen pindah?" "Iya. Aku butuh ruang. Aku butuh lingkungan baru. Aku butuh hidup yang bebas dari bayang-bayang masa lalu." Mahendra menatapku. "Kalau itu yang kamu butuhkan, aku akan ikut." Aku tersenyum. "Terima kasih." Beberapa minggu setelah itu, kami memutuskan untuk pindah ke kota lain. Mahendra mengajukan mutasi ke cabang perusahaan di Surabaya. Aku resign dari pekerjaanku dan mulai mencari pekerjaan baru dari rumah. Bu Ratna tidak pernah menghubungi kami lagi. Kabarnya, dia tinggal bersama salah satu saudaranya dan jarang keluar rumah. Mahendra dan aku mulai membangun kehidupan baru. Kami tidak sempurna, tapi kami berusaha. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa lega. Aku bangun pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Udara Surabaya memang lebih panas dari Jakarta, tapi rasanya lebih ringan. Mungkin karena tidak ada tekanan yang terus-menerus menggantung di kepalaku. Rumah baru kami sederhana, 2 kamar, ruang, keluarga kecil, dapur yang cukup untuk masak sehari-hari. Tapi aku menyukainya. Ini rumah kami. Bukan rumah mertua, bukan rumah keluarga besar, hanya milikku dan Mahendra. Aku duduk di kursi depan jendela.
menatap jalanan yang mulai ramai. Perutku sudah mulai membuncit. Bayiku sedang berkembang baik. Aku menyentuh perutku pelan, lalu tersenyum. Mahendra datang dari belakang, memelukku dari pinggang. "Sudah bangun?" "Iya," jawabku sambil menoleh. "Kamu udah mandi?" "Barusan." "Kamu mau sarapan apa?" "Aku bisa bikin nasi goreng." Aku tertawa kecil. "Jangan, nanti kamu malah gosongin lagi kayak kemarin." Mahendra pura-pura kesal. "Aku akan buktikan kalau hari ini hasilnya enak." Aku tertawa lagi. Rasanya aneh, tapi juga menyenangkan. Dulu, aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, aku akan hidup tanpa tekanan dari Bu Ratna. Tapi sekarang, aku benar-benar merasa seperti punya hidup sendiri. Setelah beberapa bulan tinggal di Surabaya, kehidupan kami mulai stabil. Mahendra mendapat pekerjaan baru di cabang perusahaan lamanya. Aku bekerja sebagai freelance writer, mengisi blog dan konten untuk beberapa brand lokal. Kami tidak kaya, tapi cukup untuk bertahan hidup. Yang paling penting, kami tenang. Tidak ada lagi komentar tajam dari Bu Ratna. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali melangkah di dalam rumah. Tidak ada lagi dendam yang menggantung di udara. Hidup kami sederhana, tapi damai. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Mahendra dan aku duduk di balkon kecil apartemen kami. Angin sepoi-sepoi mengalir, membawa aroma bunga dari pot-pot kecil yang aku taruh di sudut. "Aku nggak nyangka kita bisa sampai di sini," kata Mahendra sambil memegang tanganku. Aku menatapnya. "Maksud kamu, kita masih bersama?" Dia tersenyum tipis. "Iya, dan kita punya bayi yang akan lahir dalam beberapa bulan lagi." Aku menghela napas. "Masih banyak yang harus kita hadapi ya?" Mahendra mengangguk. "Iya, tapi selama kita sama-sama, aku yakin kita bisa lewatin semuanya." Aku menatap langit yang mulai gelap. Aku masih mikir, gimana nasib Ibu Ratna sekarang? Mahendra diam sejenak. "Aku juga, tapi aku rasa dia butuh waktu untuk sendiri. Mungkin dia juga sedang belajar melepaskan semua ini." Aku mengangguk. Semoga saja. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari salah satu kerabat Mahendra. Isinya singkat, "Bu Ratna sakit. Dia minta dicarikan nomor kamu." Aku menatap layar HP lama. Jantungku berdebar, aku memberitahu Mahendra. Dia hanya menghela napas. "Kamu mau balas?" Aku diam. Lalu aku berkata, "Enggak sekarang. Aku belum siap." Mahendra mengangguk. "Kalau kamu butuh bicara sama dia, aku akan dampingi." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih." Pada akhirnya, aku tidak pernah menghubungi Bu Ratna. Kabarnya, kondisinya semakin memburuk. Beberapa bulan kemudian, keluarganya memberi kabar bahwa Bu Ratna meninggal dunia. Aku tidak pergi ke pemakaman. Mahendra pergi sendirian. Saat pulang, dia hanya berkata, "Dia sudah tenang sekarang." Aku menatapnya. "Kamu menangis?" Mahendra menggeleng. "Enggak, cuman sedih aja. Meskipun ibu sering bikin kita susah, dia tetap orang yang merawat aku dari kecil." Aku memeluknya. Aku tahu, aku juga merasa begitu. Bayiku lahir beberapa bulan setelah kematian Bu Ratna. Seorang bayi perempuan yang sehat, cantik, dan penuh cinta. Kami menamainya Luna. Saat aku pertama kali melihat wajah Luna, air mata langsung mengalir dari mataku. Ini adalah awal yang baru, awal dari segala hal yang sempat hancur. Luna adalah harapan. Luna adalah cinta. Luna adalah bukti bahwa dari kekacauan masih bisa lahir sesuatu yang indah. Beberapa tahun berlalu, dan kami masih tinggal di Surabaya. Luna tumbuh menjadi anak yang ceria dan lucu. Dia suka bertanya tentang neneknya, tapi kami belum siap menjelaskan semuanya. Sampai suatu hari, Mahendra berkata padaku, "Kita harus cerita yang sebenarnya pada Luna, Wati. Suatu saat." Aku mengangguk. "Iya, tapi nanti. Kalau dia sudah cukup besar untuk mengerti." Mahendra menatapku. "Dan kamu siap?" Aku menatap Luna yang sedang bermain di halaman kecil rumah kami.
Dia tertawa, berlarian, memetik bunga. Dunianya masih penuh warna. Iya, jawabku pelan. Aku siap. Dan akhirnya, Saraswati berhasil keluar dari lingkaran dendam yang selama ini menghimpit hidupnya. Meski dengan luka yang belum sepenuhnya hilang, ia tetap berdiri. Ia tidak hanya bertahan, tapi juga menemukan kekuatan untuk membangun hidup. Baru untuk dirinya, untuk Mahendra, dan terutama untuk Luna, buah cinta mereka. Dari kisah Saraswati, kita bisa belajar bahwa tidak semua konflik dalam rumah tangga berasal dari kesalahan kita sendiri. Terkadang, kita cuma terseret dalam permainan masa lalu orang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit, bahkan ketika dunia terasa ingin menjatuhkan kita. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita sedih dan menyentuh lainnya di channel Salsabiela Bercerita. Oh iya, jangan kemana-mana, karena di video berikutnya, aku akan bawakan cerita baru yang nggak kalah menyentuh dan bikin air mata meleleh. Jadi, klik tombol next, atau lihat playlist cerita kami yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di Salsabiela Bercerita.